Lebaran itu kalau tanpa dodol, kata orang zaman dulu itu nggak ada kue, nggak ada lebaran katanya. Jauh sebelum kue nastar dan aneka kue kering kekinian menyandang status kue lebaran, ternyata ada jenis kue legendaris yang sejak dulu dibuat dan disajikan untuk menyambut kedatangan tamu lebaran di rumah. Dodol, atau di beberapa daerah disebut dengan wajit, jenang, kue keranjang, sampai lempok. Meski nyaris terlupakan, namun makanan tradisional berbahan tepung ketan dan gula ini masih dibuat di waktu tertentu. Dari hari raya agama, acara hajatan, hingga menjadi pelengkap sesaji dalam ritual adat. Ada cerita menarik di balik legitnya dodol. Salah satunya dodol Betawi. Kue bertekstur kenyal dan bercita rasa manis ini bahkan dipakai sebagai salah satu pelengkap sesaji dalam ritual sedekah bumi. Itu kue yang memang sudah dimanfaatkan pada masa Hindu. Saat itu dia menjadi salah satu kue utama pada ritus ya. Ritusnya apa? Ritus sedekah bumi. Sedekah bumi itu ritus yang seluruh persembahan makanannya yang berupa sajen, apa segala macam itu memang dari tumbuh-tumbuhan. Si dodol otomatis menjadi salah satu kue penting dan utama pada ritus sedekah bumi. Nah, kenapa dia? Karena dia ada unsur kelapa, ada unsur padi, ada unsur tebu, ada unsur, ya itu ini kan beri tumbuh-tumbuhan ya. Itu sebagai kue persembahan kepada yang maha kuasa saat itu, yaitu Dewi Sri, Dewi Kesuburan. Menurut catatan sejarah, dodol sudah ada sejak abad ke-9, tepatnya di era Kerajaan Medang. Mengacu pada tulisan kuno Kakawin Ramayana, kala itu kue ini disebut duodol. Prasasti Gemekan tahun 930 Masehi menyebutkan, dodol saat itu termasuk jenis makanan ringan. Proses pembuatan dodol Betawi terbilang cukup sulit dan rumit karena dibutuhkan waktu memasak sekitar 8 jam. Nyak Juani yang sudah hampir setengah abad berkutat dengan dodol menyebut proses pembuatan dodol tak hanya sulit, namun juga masih terikat dengan berbagai mitos dan pantangan khusus yang tak boleh dilewatkan. Jika melanggarnya, dodol akan rusak atau gagal matang. Kalau yang perempuan, misalnya dia lagi kita tenggulan gitu, itu nggak boleh. Nah kalau laki-laki, bukan nggak boleh, laki-laki tuh harus boleh gitu. Yang sedang hatinya tuh lagi serak-seraknya mau senang sama orang, itu harus ikut, nggak apa-apa itu. Ada orang meninggal, terus orang yang habis nyelawat tuh mampir gitu, itu langsung kuehnya jadi udah misalnya udah koleh, ya udah tua gitu ya, udah mau diangkat, itu bisa jadi koleh lagi. Gua kita ngomong juga nggak boleh sembarang. Kalau zaman dulu nggak boleh banyak yang ngomong, harus kita diem gitu. Jadi nggak ngomong banyak kayak sekarang pada ketawa ini gitu, enggak. Yahya Andi menyebut, di era modern seperti sekarang banyak orang yang masih mempertahankan kesakralan dalam pembuatan dodol Betawi. Bahkan tak sedikit pembuat dodol yang masih melakukan ritual sederhana di dapurnya dengan membuat sesajen dan membacakan mantra pada setiap bahan masakannya. Kemudian juga dia itu senantiasa dikelilingi oleh roh-roh baik jahat maupun roh yang baik. Nah, untuk menangkal si roh jahat itu kita ada itunya tuh, ada jampenya, baca-bacaannya. Kemudian ada juga material yang sebagai penolak dari si para pengganggu itu. Jadi materialnya itu berupa sate cabai terasi bawang. Itu sate cabai terasi bawang. Jadi si itu cabai
terasi dan bawang itu dibikin kayak model sate tusuk, kemudian ditaruh di tungku. Dia memperlakukan beras itu dengan hormat. Ya. Jadi dia pok-pok, baik beras maupun kelapanya, baik gulanya, dan si penggorengannya tuh yang namanya kawah. Dari kepercayaan inilah, dodol Betawi dianggap sebagai makanan spesial yang bersifat sakral. Dodol disajikan sebagai jamuan penting dalam acara adat dan keagamaan. Namun begitu, Bang Udin sebagai generasi ketiga pembuat dodol Betawi menegaskan, bentuk ritual yang masih dijalankan saat ini sebenarnya hanya sebatas melestarikan tradisi adat leluhurnya. Hikmahnya tidak lain adalah demi kebaikan bersama. Sebenarnya ada juga, artinya enggak semuanya yang dulu-dulu tuh enggak boleh kita terapin juga, karena zamannya udah beda. Harus dipertahankan, jangan sampai kayak zaman sekarang ini tergerus zaman gitu. Makin lama kue dodol ini makin orang lupa, makin orang nggak suka karena mereka belum tahu gitu. Coba deh mereka tahu dari proses pembuatan sampai mereka mencicipi gitu. Lalu, bagaimana akhirnya dodol bertransformasi menjadi kudapan yang identik dengan Ramadan dan Lebaran? Yahya Andi menyebut, hal ini terkait dengan pemikiran logis masyarakat saat ini terhadap makna filosofis di balik proses panjang pembuatan dodol. Ada nilai kebersamaan, silaturahmi, dan saling berbagi yang masih bersinergi dengan makna Hari Raya Lebaran. Kalau bikin dodol itu memang kan dia harus konsentrasi. Itu yang konsentrasi yang utama itu. Konsentrasi mungkin kemudian diterjemahkan menjadi bentuk-bentuk kepasrahan, bentuk-bentuk keiktikafan kita. Kalau pada masa 10 hari terakhir pada bulan puasa kan kita harus iktikaf tuh. Jadi dan si dodol memang, si dodol itu artinya, itu dodol itu bahasa Betawi arkais yang artinya kenyal dan buket. Kenyal dan buket nyatu gitu ya. Nah, oleh karena itu dia ditafsirkan kemudian sebagai sumber dari kebersamaan, sumber dari persatuan, sumber dari penyatuan antara dua insan yang ingin berumah-rumah.